Dia baru saja kehilangan istrinya, kesengsaraannya akan terus berlanjut. Namanya John, pembunuh bayaran terkenal. Dia memiliki sisi jahat dan sisi baik. Demi istrinya, dia memilih untuk pensiun. Tapi istrinya meninggal karena sakit. Sebelum meninggal, istrinya meninggalkan 2 benda, anjing kesayangan dan mobil Ford tahun 96. Saat mengisi bensin, datang 3 orang Rusia. Anak orang kaya ini bernama Steve. Ketika melihat mobil John, dia langsung ingin membelinya. Tapi John menolaknya dan langsung pergi, yang menyebabkan orang kaya ini marah. John mengendarai mobil ke bandara untuk melampiaskan amarahnya. Malamnya, Steve mengirim anak buah ke rumah John. Anjing kesayangannya dibunuh. Parahnya, John juga dihajar habis-habisan. Mobilnya juga dirampok. Kemudian, Steve datang ke bengkel ayahnya untuk pamer. Wajah bosnya serius karena dia tahu siapa pemilik mobil ini. Dia bertanya pada Steve apakah dia membunuh pemilik mobilnya. Dengan sombong dia menjawab, "Tidak, tapi anjingnya kubunuh." Bosnya langsung memukul Steve. Mark merupakan ayahnya Steve yang merupakan petinggi gangster di Rusia. Malamnya dia menghubungi si bos bertanya mengapa memukul anaknya. Bos menjelaskan karena dia mencuri mobil John juga membunuh anjingnya. Mark sangat terkejut karena dia tahu John punya identitas yang mengerikan. Dia menjadi tak tenang, suasana hatinya kacau. Berkata pada Steve seharusnya dia tak berurusan dengan John. Di sisi lain, John menggali tanah untuk mengubur anjingnya. Lalu pergi ke ruang bawah tanah dan menghancurkan lantainya. Tampak satu set peralatan senjata. Dia mendapatkan telepon dari Mark tapi langsung menutupnya. Kemudian Mark mengirim orang untuk menyergap kediaman John. John mengganti bajunya dan mematikan lampu. Kemudian menghabisi semua yang ada di sana. Baik. Mark yang tahu bahwa John akan balas dendam memutuskan untuk menguatkan pertahanannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi John dengan upah $2 juta. Orang yang dia bayar adalah Fred, seorang penembak jitu. Walaupun dia dan John adalah teman baik, tetap saja tidak ada yang bisa menahan godaan dari $2 juta. Setelah itu Mark pun pergi dan Fred mengeluarkan senjatanya. Di sisi lain, John membawa berbagai macam senjata ke sebuah hotel. Ini adalah hotel high class yang dipenuhi pembunuh. Gunakan koin khusus sebagai tanda masuk. Bos hotel adalah orang besar. Dia membuat peraturan tak boleh membunuh orang hotel. Jika tidak, maka akan mendapatkan hukuman. Malamnya, John akan menyergap klub malam milik Steve. Dia membunuh penjaga satu persatu. Pertempuran senjata ini sangatlah sengit. Dia meninju, menembak hingga ada yang terbunuh. Sayangnya, Steve masih berhasil kabur. Karena terluka, John mencari dokter untuk mengobati lukanya, dan dia diberi obat anti nyeri. John pun beristirahat. Di sisi lain, Fred sedang membidik John dari kejauhan. Tiba-tiba dia menemukan ada wanita yang diam-diam masuk ke kamarnya. Karena hubungan persahabatan, Fred menembak bantalnya untuk mengingatkan John bahwa ada orang yang masuk. Ternyata Mark sudah meningkatkan upah dari $2 juta menjadi $4 juta. Akhirnya John berhasil mengalahkan wanita itu. Juga bertanya di mana uang itu disimpan. Setelah tahu, dia pergi ke tempat Mark menyimpan uangnya. Kemudian membakar semuanya. Setelah Mark tahu, dia sangat marah dan segera datang. John tidak pergi dari tempat itu, tapi malah menunggu peluang. Dia mengambil pistol membunuh anak buahnya. Tapi sialnya, John malah tertabrak mobil hingga dia jatuh pingsan. Mark membawa John ke sebuah gudang. Setelah dia bangun, dia sudah diikat. Mark memukulnya sekali, kemudian dilanjutkan oleh kedua anak buahnya. Saat John sudah sekarat, Fred datang menyelamatkannya. Satu tembakan mengenai salah satu anak buah. John memanfaatkan situasi untuk membunuh satunya lagi, membawa senjata sambil mengejar Mark. Ketika sudah tertangkap basah, John melepaskan satu tembakan yang membuat Mark ketakutan, sehingga dia memberitahu di mana keberadaan anaknya. Saat John menemukan lokasi Steve, dia langsung menembak salah satu temannya. Steve kaget dan langsung menundukkan kepala. John menembak lagi anak buah lainnya yang sedang berjaga, tak memberikan mereka celah sedikit pun. Dia datang ke gudang dan meledakkan semua mobil. Tiba di hadapan Steve, dia langsung menembaknya. Dia bertemu dengan Fred dan saling mengobrol. Namun, percakapan mereka didengar oleh sang wanita. Wanita ini datang ke kediaman Fred dan berhasil membunuhnya. Setelah John mengetahui bahwa Fred terbunuh, dia marah dan rencana balas dendam terakhirnya akan segera dimulai. John mengendarai mobil ke dermaga mengejar mobil Mark. Salah satu mobil terjatuh ke bawah dermaga. Kemudian, mobil Mark menabrak pembatas dan pertempuran pun dimulai. John menyisakan Mark paling terakhir. Keduanya saling berhadapan, suasana mulai tegang, dan mereka pun bertarung. John dengan cepat mengalahkan Mark. Dengan ini, dendamnya pun sudah terbalaskan.
Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema.